Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden Tania Antiniati dari Prodi Ilmu Pemerintahan akan mereview 9 jurnal yang telah ditugaskan. Jurnal yang pertama yaitu berjudul Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Informal Berbasis Keadilan Sosial untuk Meningkatkan Kesejahteraan yang ditulis oleh Siti Umu Adilah dan Sri Anik. Peran serta tenaga kerja sektor informal atau mandiri semakin meningkat, namun mereka menghadapi tantangan dan risiko yang perlu ditangani. Program jaminan sosial tenaga kerja menjadi penting untuk memberikan perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraan bagi mereka. Program ini mencakup perlindungan terhadap kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Melalui wawancara dengan BPJS Ketenagakerjaan, ditemukan bahwa tenaga kerja mandiri itu diwajibkan untuk ikut serta dalam program ini untuk mendapatkan perlindungan sosial dan ekonomi serta kepastian hukum. Oleh karena itu, keikutsertaan dalam program jaminan sosial tenaga kerja menjadi suatu kewajiban untuk menjaga kelangsungan hidup mereka dan keluarganya. Nah, jurnal yang kedua yaitu berjudul Konsep Keadilan Ekologi dan Keadilan Sosial dalam Sistem Hukum Indonesia Antara Idealisme dan Realitas, yang ditulis oleh Eli Kristiani Purwandah. Dalam pasal 33 ayat 4 Undang-Undang 1945 mengintegrasikan bahwa pembangunan ekonomi dengan nilai-nilai demokrasi, solidaritas, efisiensi, keadilan, keberlanjutan, dan prinsip-prinsip lingkungan. Interpretasi lebih lanjut diperlukan melalui peraturan yang lebih rinci atau keputusan pengadilan. Pasal 28H ayat 1 Undang-Undang 1945 menegaskan hak setiap individu untuk hidup bersejahtera secara fisik dan mental, tinggal di lingkungan yang baik dan sehat, serta mendapatkan pelayanan kesehatan. Nah, jurnal yang ketiga yaitu peninjauan kembali kasus suap Jaksa Pinangki berdasarkan penegakan hukum yang berkeadilan dan keadilan sosial, yang ditulis oleh Muhammad Ridho Iswardana. Kasus ini menggarisbawahi beberapa isu krusial dalam penegakan hukum di Indonesia. Pengangguran masa hukuman yang signifikan dalam kasus tersebut menjadi sorotan utama, memunculkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Jika tidak ditangani dengan tegas, hal ini dapat mengakibatkan penurunan kepercayaan pada hukum secara nasional dan potensial yang memicu konflik. Pentingnya reformasi penegakan hukum jadi sangat jelas, bahwa reformasi tersebut harus mencakup berbagai aspek kehidupan termasuk di bidang ekonomi, politik, budaya, dan sosial dengan fokusnya pada pembangunan nasional. Nah, jurnal yang keempat berjudul Ketidakadilan Sosial dalam Novel Rihlah Ilallah karya Najib Kailani yang berisikan tentang analisis sosiologi sastra yang ditulis oleh Nanda Jafrida Fona dan Sarifuddin. Dari penelitian terhadap novel Rihlah Ilallah ini, karya Najib Kailani adalah bahwa karya tersebut merupakan pengungkapan keberanian dan ketangguhan penulis dalam menggambarkan realitas sosial yang penuh ketimbangan di Mesir pada masa pemerintahan Gamal Abdul Nasser. Melalui narasinya, Kailani mengungkapkan nasib para tahanan politik, khususnya anggota Ikhwanul Muslimin yang mengalami perlakuan yang tidak manusiawi di penjara perang. Penelitian menyimpulkan bahwa pemerintah Mesir di bawah rezim Nasir melakukan ketidakadilan terhadap kelompok-kelompok yang dianggap oposisi, termasuk anggota Ikhwanul Muslimin dan orang-orang terkait. Akibatnya, tokoh utama dan dalam novel, Nabila bangkit melawan ketidakadilan tersebut, namun keluarganya juga menjadi sasaran referensi pemerintah, mengalami berbagai bentuk ketidakadilan seperti stereotip, marginalisasi, subordinasi, dominasi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Melalui karyanya, Najib Kailani membuka mata pembaca terhadap kompleksitas dan kekejaman rezim politik yang menghantui masyarakat Mesir pada saat tersebut. Jurnal yang kelima yaitu Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami, Kajian Filsafat Keadilan, Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls oleh Zaki Adiyati dan Ahmad. Aristoteles, terus Thomas Aquinas dan John Rawls ini mengusulkan konsep keadilan sebagai persamaan di mana setiap individu memiliki hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama. Dalam konteks perkawinan, undang-undang perkawinan seharusnya mencerminkan persamaan kedudukan antara suami dan istri. Namun, dalam praktiknya pembahasan peran yang berbeda antara suami dan istri ini serta adanya peluang poligami menimbulkan ketidakadilan terutama
terhadap istri. Undang-undang perkawinan menunjukkan ketidakadilan dalam dua hal. Pertama yaitu memperbolehkan poligami pada suami, dan kedua memprasyarat poligami cenderung memberatkan istri dan menekankan ketidakmampuan fisik. Hal ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan gender. Kewajiban suami dan istri seharusnya saling menghormati dan setia, namun dengan poligami konsep kesetiaan dalam perkawinan ini dilanggar. Yang keenam itu adalah hak-hak mantan istri pasca cerai gugat perspektif keadilan gender dan penemuan hukum, yang ditulis oleh Faris Al-Hamid. Aturan hukum keluarga di dalam Islam dalam perkara cerai gugat melibatkan hak-hak istri pasca perceraian seperti nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madiyah. Hak tempat tinggal dan nafkah untuk mantan istri bergantung pada pemahaman mazhab hukum Islam. Dengan perbedaan pemandangan antara mazhab, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madiyah tidak diatur secara spesifik dalam perundang-undangan, tetapi hakim cenderung mempertimbangkan kesalahan suami dalam perceraian. Dalam konteks keadilan gender terhadap hak-hak mantan istri pasca perceraian, majelis hakim menggunakan teori gender struktural fungsional, feminis liberal, dan equilibrium. Penemuan hukum dilakukan melalui ijtihad kolektif, analogi atau kias, dan interpretasi teologi. Yang ketujuh itu jurnalnya berjudul Integrasi Kompetensi Multikultural dan Keadilan Sosial dalam Layanan Konseling oleh Hasan Bustami. Integrasi multikulturalisme dan keadilan sosial dalam layanan konseling dimulai dengan kesadaran diri konselor dan meluas ke klien, hubungan konseling, intervensi, strategi, dan pendampingan konseling. Konselor harus secara etis mempertimbangkan kedua prinsip ini dalam pelayanan kepada klien. 4 domain utama tersebut yang berkontribusi terhadap praktik multikultural dan keadilan sosial adalah kesadaran diri konselor, pemandangan dunia klien, hubungan konseling, dan intervensi konseling terhadap serta advokasi. Pengembangan kompetensi multikultural dan keadilan sosial adalah proses seumur hidup bagi konselor. Mereka bertujuan untuk terus memperdalam pemahaman dan komitmen terhadap kedua prinsip ini serta menerapkannya dalam layanan konseling dalam memperhatikan budaya dalam praktik mereka. Nah, jurnal yang ke-8 ini berjudul Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender atau LGBT dan Keadilan Sosial oleh Janette Ophelia Papilaya. Kesimpulan dari jurnal ini adalah bahwa kaum LGBT menghadapi tantangan yang serius dalam hal stigma, diskriminasi, terus juga dalam kekerasan di masyarakat. Identitas mereka seringkali tidak diterima dan bahkan juga tidak dianggap sebagai gangguan jiwa dalam beberapa konteks. Keadilan sosial bagi kaum LGBT melibatkan perlindungan hak asasi manusia dan penegakan hak-hak mereka tanpa diskriminasi. Pemerintah Indonesia perlu mematuhi standar hak asasi manusia internasional dan merumuskan kebijakan yang mendukung hak-hak LGBT untuk mencegah pelanggaran hak dan kekerasan terhadap mereka. Jurnal yang ke-9 yaitu membumikan nilai-nilai keadilan dalam Al-Quran terhadap sila keadilan sosial oleh Hilmi Ridho. Meskipun sumber hukum Indonesia didasarkan pada Pancasila, nilai-nilai Pancasila secara konseptual dan praktis sejalan dengan ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan praktik Nabi Muhammad. Untuk menangani masalah keadilan sosial, Al-Quran menawarkan beberapa solusi termasuk pemerataan keadilan sosial, sosialisasi nilai-nilai keadilan berdasarkan ajaran Islam, kembali kepada nilai dan norma Al-Quran, serta penegakan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar untuk mewujudkan keadilan dan menghindari ketidakadilan. Dengan demikian, konsep keadilan dalam Pancasila dan Al-Quran dapat direalisasikan sesuai dengan ajaran Islam dan prinsip Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, terima kasih. Segitu saja dari saya untuk review 9 jurnal dengan konsep keadilan sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.